Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan para pecinta asabillah dimanapun kalian berada. Salam sehat dari kami ya. Semoga kawan-kawan selalu sehat, panjang umur, dan rezekinya melimpah. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini kita akan uji coba performa batu asa Korondum Jepang yang kisaran gridnya itu sekitar 600. Jadi di video kemarin kita dapat dua bulatan batu asa Korondum Jepang ya. Kita dapat masih bulat, kemudian kita potong-potong, yang tiap bulatan itu kita bagi menjadi 5, dan ini satu bagian dari bulatan tersebut. Seperti ini ya batu asanya kawan-kawan. Ini warna batunya itu biru dongker nih, warna batunya biru dongker. Nah, jadi warna asli sebenarnya itu biru dongker. Lah ini kenapa warnanya kok agak hitam, berbeda dengan yang di bawahnya. Nah, jadi waktu kita dapat batu asa masih buletan ya, ini warna hitam tersebut ternyata bekas oli. Oli bekas itu kan, kalau oli bekas warnanya hitam ya, ini sebenarnya oli. Kemudian kita bersihkan menggunakan deterjen, menggunakan sabun ya, agar bekas olinya itu hilang. Namun tidak bisa hilang secara sempurna, artinya warnanya masih ada. Jadi kalau masih ada olinya, itu ketika dipakai untuk ngasah akan licin ya, makanya kita harus hilangkan dahulu. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi di dua permukaan ini ada olinya semua asalnya, kemudian kita sudah bersihkan ya. Jadi kalau diraba seperti ini itu sudah tidak licin lagi, karena olinya sudah hilang, cairan olinya sudah hilang, namun warnanya masih belum hilang sempurna. Ini kita bilang kisaran gridnya itu 600 ya, karena kita samakan dengan amplas pabrik. Ini bisa dilihat ya mereknya ya. Jadi kalau kita raba permukaan amplas ini dengan permukaan batu asa ini itu hampir sama, kurang lebih lah. Jadi kisarannya itu 600 ya. Namanya perkiraan bisa tepat, bisa juga meleset, namun insya Allah melesetnya tidak terlalu jauh tuh. Oke, sebelum kita pakai, kita rendam dulu di air. Kenapa harus direndam? Ya ini karena batu asa ini termasuk batu asa kasar dan berpori-pori. Nah, kalau batu asa yang seperti itu ketika mau dipakai harus direndam dulu. Untuk uji coba kita kali ini kebetulan ada golok milik customer ya, milik pelanggan, yang lumayan ya boleh dikatakan sudah tumpul lah, sudah tumpul. Bentar. Kita coba ya, kita coba di kertas bagaimana. Ini dicoba di kertas sangat sulit sekali ya. Jadi mesti kita tahapan ngasah itu harus dari mulai batu asa yang kasar, jangan langsung batu asa grade medium ya, nanti terlalu lama dan menguras tenaga. Ini juga kalau kita lihat bevelnya itu ya lumayan ramping sih, lumayan, cuma kita nanti akan lebih rampingkan lagi karena golok ini mau dipakai untuk sembelih nanti ketika itu kan. Oke, ini biar tidak terlalu lama ya, kita langsung uji coba saja bagaimana performa batu asa ini. Namanya orang jualan itu ya harus dibuktikan dahulu ya, itu lebih baik bagaimana kualitas batunya, apakah memang bagus atau kurang ya.
Nah, untuk teman-teman yang menginginkan batu asa yang lebih kasar lagi daripada yang ini, kami juga menyediakan ini masih batu asa korondum, tapi kisaran beatnya itu 400. Kisarannya itu 400. Jadi gaya gerusnya lebih enak lagi, lebih jos, lebih abrasi. Oke, kita siapkan dulu. Oke, mungkin ini video lumayan lama, mungkin ya, mungkin. Tapi semoga saja tidak terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita asa bagian kiri dulu ya. Ya, mungkin karena sudah kebiasaan ya, jadi kita mulai dari yang ini. Sebenarnya ya yang kalau kita mengikuti sunnah dahulukan yang kanan. Itu baiknya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya kawan-kawan, gerusannya cukup ampuh, cukup abrasif. Ini bahan bilahnya per, baja per. Oke. Nah, kalau kita raba, burnya pun langsung keluar semua. Jadi kita raba, tadi kita ngasah sebelah sini, kita raba sebelah kanan ya, sebelah kanan. Namun merabanya dari bawah ke mata bilah, jangan dari atas ke bawah, jangan. Nah, kalau sekiranya sudah timbul bur itu sesuatu yang apabila kita ngasah bagian kiri, dia akan seperti itu, miring ke kanan. Kalau kita ngasah bagian kanan, dia akan miring ke kiri. Itu yang namanya bur. Ini sudah muncul semua burnya, alhamdulillah. Dan bisa dilihat ya, ini batu asahnya agak terkikis tapi sangat sedikit, sangat sedikit. Jadi ya berbeda dengan batu asa yang biasa dijual di toko material. Kalau yang itu ya biasanya batu asahnya yang kalah dengan bilah. Kita lanjut. Gerusannya menurut saya enak banget, dan dia itu, ini batu asanya maksudnya menggigit, tidak licin, enak. Jadi bagi kawan-kawan yang menginginkan batu asa yang bisa untuk menggerus, membuat bevel ya, atau mikro bevel, atau menipiskan mata bilah, rekomendasi saya bisa pakai ini. Atau yang 400, itu daya gerusnya lebih enak lagi. Mantap nih, mantap. Dari suaranya kedengaran ya.
Ini kayaknya cukup ya, kayaknya cukup ini, karena memang sebenarnya bevelnya sudah lumayan tipis, kemudian kita lebih tipiskan lagi. Sekarang kita ngasah yang bagian kanan, bagian sini, ini yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang jualan batu asa seperti ini bukan saya saja ya, namun tidak semua penjual itu bisa istilahnya apa ya, mempraktekkan bagaimana teknik ngasahnya, bagaimana kualitas batunya, bagaimana karakter batunya. Jadi kelebihan produk yang kami jual itu kami tes dulu. Jos banget. Insya Allah ini untuk mengerus baja-baja yang keras pun enak ya, seperti baja HSS atau baja-baja modern yang disepuh dengan kekerasan 60 HRC atau di atasnya. Ini memang kalau mengasah manual tenaga harus ekstra ya, paling kita sebelum mengasah itu kita makan dulu, makan biar tidak terlalu lelah. Harus makan. Bicara kalau pengen lebih cepat ya, kita ngasahnya menggunakan mesin ya, menggunakan mesin itu lebih cepat lah. Kalau tidak pakai gerinda duduk tapi yang memang putarannya cepat dan stabil ya, kita pakai mesin BG. Namun kalau yang tidak bisa menggunakan itu nanti berpengaruh ke sepuhan bila. Khawatirnya nanti sepuhannya menurun bahkan menjadi muda, artinya ya seperti besi biasa gitu. Mengapa bisa demikian? Ya karena yang namanya mesin itu putarannya cepat, sehingga kalau kita tempelkan mata bilah ke mesin tersebut, amplas biasanya ya, pakainya amplas ya, karena putarannya cepat otomatis bilahnya akan panas. Nah kalau terjadi panas berlebih bahaya, bisa-bisa nanti sepuhannya menjadi muda dan harus disepuh lagi. Kalau kita ngasah secara manual, insya Allah tidak akan terjadi sepuhan muda. Sebab seberapa cepat pun gerakan tangan kita ya masih kalah dengan mesin. Oke, karena bur sudah muncul di kedua sisi, tinggal kita agak menghaluskan. Masih tetap pakai batu ini, tapi tekniknya itu berbeda. Seperti ini ya kawannya. Ini usahakan satu arah saja. Mengasah bagian kiri kita maju, mengasah bagian kanan kita tarik. Seperti itu. Dan tekanannya pun dikurangi, jangan
seperti awal tadi. Ibarat tadi tenaganya 100%, ini ya cukup 70% saja. Dan yang lebih penting lagi itu konsistensi sudut mata bilahnya itu harus konsisten. Jangan sampai di bagian depan itu pas, giliran bagian belakang agak tinggi, itu nanti sulit. Kita raba dulu ya. Ini bur masih terasa. Kalau bur diraba masih terasa, ya kita terus gosrek lagi. Sampai sekiranya dirasa, diraba, burnya sudah hilang semua. Ya memang kalau kita ngasah menggunakan media asa yang kasar atau koarse, ya ketajamannya nggak bisa mulus banget, nggak bisa. Masih terasa kawan. Oke, kayaknya cukup nih, kayaknya cukup. Kita lap dulu. Ini sebenarnya burnya masih ada, belum 100% hilang. Kita raba masih ada. Udah, kita coba ya ke kertas. Alhamdulillah sudah bisa untuk iris kertas, meskipun masih kasar sekali. Ya karena tadi burnya itu masih terasa. Ini kalau sekedar untuk golok-golok tebas cukup ya. Ketajaman seperti ini ya sudah cukup. Walaupun ya lebih baik dinaikkan lagi ke ya grade 1000 lah, biar lebih halus lagi ya, dan burnya bisa tidak terlalu terasa seperti ini ya. Alhamdulillah, jadi kesimpulan bagus lah ya, menurut saya ini cukup bagus untuk tahap awal dalam proses mengasah. Bisa untuk tadi menggerus atau membuat mata bila yang baru. Nah, sehabis pakai ini kita naiknya kemana? Kalau saya merekomendasikan seperti batu asa ini ya, batu asa korondom Cina yang kisaran grade-nya itu tertulis 1000 dan 6000. Bisa kita pakai ini, pakai yang warna biru, kemudian yang putih, atau bisa juga pakai yang warna merah putih. Cuma ini grade-nya lebih halus lagi, kisaran 3000 dan tertulis 8000. Bisa pakai ini. Namun
Ini kedua batu ini masih dalam kategori medium, bukan untuk finishing ya, masih kategori medium. Karena kalau kita raba dan bandingkan dengan seperti batu asa goldfish, whetstone ya, itu masih lebih halus goldfish. Jadi ini saya bilang masih kategori medium. Oke, kayaknya cukup sekian ya. Ya cukup sekian. Nah ini saya tunjukkan nih. Ini batu asa yang biasa saya pakai nih. Iya. Awal mulanya itu ketebalan kurang lebih 2,5 cm ketika kita pertama pakai. Dan kurang lebih sudah 2 tahun ya. Kurang lebih sudah 2 tahun. Biasa kita pakai untuk ngasah sampai ketebalan menjadi 3 mili. Menjadi 3 mili. Lah, mengapa tidak pakai batu asa yang baru lagi? Ya karena masih enak dipakai, itu masih enak meskipun tipis tapi gerusanya jos, mantap ya. Jadi sebelum habis ya kita terus pakai saja. Nanti kalau sudah habis, benar-benar habis, baru kita ganti yang baru ya. Seperti itu kawan-kawan. Sekian ya, semoga bermanfaat. Alhasil cakep, batu ini cakep berdasarkan uji coba tadi ya, bukan sekedar omongan ini batunya bagus, ini batunya begini-begini tanpa ada bukti. Kita jualan, kita sertakan bukti, testimoni bagaimana. Mohon maaf apabila videonya terlalu panjang atau kata-kata saya yang kurang cocok atau mungkin menyinggung perasaan orang lain, ya kita mohon maaf ya. Oke ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.